admin IDN. Ngelembur kah? Ngejagain member live mulu. Kasian deh. Apakah betul ngelembur? Enggak kan? Jangan ya, jangan ngelembur. Tadi aku udah bahas apa ya? Aku nyalain yang mana ya? Ini, yang ini atau ini. Sebenarnya yang ini aku tadinya mau nyalain yang ini karena masih ada yang ini kan. Ini ya yang aku itu. Tapi kalau nggak salah ini ada diupnya di salah satu Z Home gitu kalau nggak salah. Z Home gitu. Kalau yang mau mirip-mirip ya beli yang gitu coba. Cuman aku nggak tahu juga yang mana ya. Tapi ini enak banget guys, ini enak banget. Ini sangat enak banget tuh. Tapi kok nggak nih ini guys, lihat. Nah, jadi nggak terlalu apa firm yang sekarang itu. Tapi nggak apa-apa sih, karena lilin juga ya. Ininya juga nih. Karena yang ini udah berapa tahun? 2021, 2000 berapa deh aku lupa. Yang ini kayak tuh ininya ini. Mungkin itu terlalu di tempat yang kurang tepat ya disimpannya. Jadi kita nyalain ini aja. Aduh, mana lagi nih aku koreknya. Ini tuh video bisa habis gak sih? Aku yang jaga, kamu yang cari. Kita pakai yang ini. Dulu aku yang ini punya yang kecil-kecilnya guys. Dan aku nyari beberapa mereknya di Indonesia, tapi ada yang gimana ya, nggak tahu sih, aku ngerasa kayak kurang aja dari yang ini atau yang ini gitu. Anyway guys, aku lagi minta tolong Della buat ngedit foto-foto yang di Jogja. Kan kalau yang di Surabaya aku udah upload kan di TikTok. Aku bingung. Sebenarnya kebanyakannya dam gitu loh, dam foto gitu. Dam foto mending aku taruh di TikTok lagi atau di IG. Tapi ada beberapa IG kayak cuman foto yang penting aja, kayak kemarin 3 doang gitu. Cuman aku mikir kayak di TikTok mending video-video aja nggak sih? Seingatnya aku aja deh ya. Gak mau, aku gak suka nyampah di story sekarang. Masalahnya bro adalah teman-teman saya
nanti orang-orang yang sosmednya nggak terlalu ini kayak siapa ini, oh member JKT ngapain nyampah gitu kan. Kalau Indonesia kan mungkin biasa ya, maksudnya artis-artis tuh kadang masih suka ada yang kayak dalam foto gitu juga kan. Terus kebingungan mereka. Ntar gue di unfollow lagi. Aduh. Aja ya nanti aku IG aja tapi di feednya. Soalnya kan IG bisa banyak. Ada berapa belas sih dia? Puluhan gak sih? Udah berapa menit ya ini muka aku pakai masker. Judul apa ya, bantuin dong, jurnal 2 semantik 2 pragmatik yang harus dianalisis tapi tentang Korea gitu. Sumpah aku suka banget pakai bando. Aku nggak suka. Aku ternyata pakai peach. Aku lagi suka pakai teddy bear. Aku suka banget pajama teddy bear. Menurut kalian ganti atau enggak? Aku mau ganti ya. Tunggu ya, aku mau ganti yang pajama teddy bear. Bukan teddy.
I love teddy bear. Oh ini. Alhamdulillah, tapi kotor banget ya. Lihat tuh. Teman-teman aku udah ngisi, jadi dari 4 jurnal itu tentang yang Korea-Koreaan itu aku nggak boleh sama yang lain. Gimana ya? Aku belum nyari sih. Nggak kelihatan sih tetap. Karena yang ini nih yang minusnya belum ini, aku mau ganti kacamata. Ini nggak kelihatan, gila ternyata ya. Silinder aku tuh 3 deh kayaknya. Ini 1 soalnya, yang kemarin 2. Bener-bener ya Allah deh, terserah menurut gue. Cool, ini aku juga sambil mau nyari sih, jadi kalian menemani aku mencari 2 judul semantik dan 2 jurnal semantik dan 2 jurnal pragmatik yang nanti akan aku analisis, tapi berbau tentang Korea-Koreaan. Misalnya ya udah itu. Oh, semua temen aku udah ngisi. Ada berapa orang nih? Udah 9 orang, berarti ada 9 dikali 4 orang yang kayak aku nggak boleh sama kayak mereka. Pusingnya aku. Nah, kalau misalnya AI itu buat nyari ide tuh enak, bisa tuh kayak gitu. Tapi kalau buat yang lain jangan ya, Dek. Oh my god, Eric sama Sangyeon sama Jacob slow dancing. Kan turun-turun. Let me ini ya. Oke. Kalau gitu. Biasanya aku juga sama temen-temen pakai itu. Hebat jurnal. Apa tuh? Guys, maaf nih aku harus ngezoom banget nih. Lihatlah pantulannya. Hai, selamat kongret lulus. Apa tuh?
Ada banyak lah orang yang pakai AI buat apa? Salkus. Iya, orang diciptakan teknologi itu tuh untuk kebaikan loh, bukan untuk hal-hal yang menurut aku tobat dari sekarang. Malah disalahin korban yang dibuat Salkus. Ya bajunya jangan mengundang. Otakku yang membuat kesalkusan itu judulnya udah Salkus. Yang salah siapa? Salah fokus kamu yang membuat diri kamu fokus terhadap hal yang salah. Namanya udah salah fokus. Kamu yang membuat fokus kamu ke tempat atau ke sesuatu yang salah. Ya kan? Masih aja nyalahin orang. Ya, kalau orang berthinking harusnya mengerti ya. Non sih tadi mau ngapain? Jadinya lupa. Ya, kita lihat dulu ya, cek-ceknya. Ada nggak yang sama temen aku? Ada yang mau membantu judul? Ayo, silakan boleh, jurnal. Betul lah, buat bekerja bisa. Ini lumayan nih. Tapi aku nama kalian, ini maafin. PFP itu apa ya? Wow, this song, aduh gila, ini aku udah lama gak ngedengerin dia. Kangen lagunya ya. Ini orang-orang ini lagi. Wow, nih udah nih kan. Mati. Ini mati sendiri kan? Oke. Sebenarnya aku lagi ini tuh, mata aku tuh lagi mau bintitan kayaknya. Biasanya aku kadang semalaman ya, atau ya kalau 15 menit, 10 menit cukup, 20 menit. Kadang aku gak mau rugi 30 menit. Ini kita tentu saja menggunakan ini Honest Review. Boleh ini dijadiin Get Ready With Me Clipper. Ayo, ini saatnya kamu bekerja, Clipper nih. Bikin sendiri. Produk yang Eli pakai. Atau apa ya, Clipper biasanya. Ya udah gitu. Nih jedak-jedukin yang ini nih. Kemarin soalnya pas aku lihat tiba-tiba muncul FYP aku yang udah di ini kan. Ya habis nggak sih? Masih ada. Tapi emang masih ada. Kepada kakak yang CEO punya ini, boleh nggak ini kan pump emang udah enak, tapi yang pumpnya yang airy gitu, jadi kalau misalnya kita pakai tuh produknya nggak habis kita kodok-kodok gitu kakak. Jadi ini juga agak kadang masih ada, cuman nggak terjangkau ya, nggak terjangkau daerahnya yang mau di up sama pump ini ya. I love this product so much. Jot, nggak nunjukin merek ya Jot.
JOT maksudnya. Ini kalau mereka yang nemu berarti pinter aja ya Jot mereka. Tuh ini tuh beneran habis sih. Ada tuh tapi. Oh habis nih. Tapi ada banyak banget noh. Enggak deh. Di bawah, nggak kecapai dia. Udah. Itu masih ada. Jadi kadang aku harus ngeginiin dulu nih dia. Apa sih namanya? Buka, terus gitu-gituin kuak-kuak. Jadi biar kayak si tengah-tengahnya itu yang bolong udah habis itu bisa naik lagi gitu, naik. Aku biasanya pakai gel produk ya. Aku menggunakan gel produk karena kalau yang lotion itu terlalu rich. Karena sempet tuh aku pakai yang kemarin tuh lagi kayak agak butuh ini apa sih namanya, hydrating banget, tapi turns out pakai yang lotion dan krim itu dia beruntusan. Kenapa beruntusan? Karena saking terlalu richnya, jadi bagian jidat aku tuh beruntusan karena minyaknya terlalu berlebihan. Dan apa yang namanya muncul kayak beruntus itu kan dia karena terlalu berlebih. Ada banyak faktor ya, aku salah satunya kalau terlalu rich biasanya beruntusan. Tapi ada juga yang beruntusan karena dia kurang terhidrasi gitu. Emang ribet menurut gue. Emang dunia itu terlalu ribet untuk kita yang kayak nggak bagus. Iya. Apa itu? Nggak tahu loh itu aplikasi apa. Lens. Nah betul, Clipper ayo waktunya bekerja ya. Kemarin kalau nggak salah terus banyak terserah sih menurut aku. Udah capek. Tentang masalah gift juga. Tapi muka aku ternyata aku lihat di klip-klip orang lain, muka aku kok kayak sombong ya. Muka aku tuh kayak orang jahat gitu. Berarti itu hal yang teman-teman aku selalu lihat, maksudnya Kylie, muka Kylie terus kayak apa sih? Muka aku tuh kayak gitu ya. Kayak ngejudging banget kan gitu. Padahal cute, aku cute. Iya, katanya aku emang sombong ya. Aku nggak tahu sih, tapi aku lewatnya yang mana ya? Karena aku jarang buka sosmed akhir-akhir ini. Aku lebih tepatnya ya jarang buka sosmed. Terus kalau buka itu biasanya aku TikTok. Nah, kadang bagian JKT itu aku suka di not interest guys. Jadi jarang muncul gitu loh JKT-JKT-an. Kenapa?
ya mumet aja nggak sih, maksudnya kita bekerjaan full pekerjaan 24 jam bareng-bareng kemana-mana sama member sama Om JOT, terus ngelihatnya di FYP itu lagi gitu, jadi nggak dulu. Tapi jujur aku ngeliat muka aku tuh, aku kayak hah, muka aku kayak gitu ya, kayak ya itu, padahal aku nggak bermaksud bukan menggurui juga, karena aku cuma ngasih tahu aja itu biasanya aku kayak gitu. Karena kalian yang udah sering nonton live aku ngerti kan. Tapi ada juga orang yang bikin kayak narasi katanya apa ya, seakan-akan merendahkan aku gitu, karena kita lihat ada deh waktu itu aku tiba-tiba lewat, kok ada Muki aku, terus pas dilihat, wow, si pakar. Kita lihat ya. Oh ini nih, bukan yang ini berarti. Apa di FI? Apa? Kayaknya bukan di TikTok deh. Bukan, beda nih. Aduh, aku harus menyelam dong. Aduh, aku nggak suka menyelam ini. Hah, emang di X bisa DM ya? Gue tau. Let me check first. Sakadung, sakading. Kayaknya hilang. Soalnya dia tiba-tiba lewat aja, lewat FYP. Itu bukan FYP dong. X tuh apa sih namanya? Tahu deh. Iya pokoknya gitu deh, aku lupa. Bentar ya. Sekeding, sekedung, aduh, teloknogia ini terlalu sulit. Padahal kan itu konteksnya kita lagi membicarakan kalau misalnya kita dibandingkan nge-give, entah itu berupa barang ke teater atau berupa live streaming gini, gift berhadiah gini, mending ditabung gitu buat ketemu langsung sama aku. Karena kalau misalnya live nge-give gitu tuh sayang, satu arah aja gitu, jadi nggak ada, menurut aku ya, nggak ada yang berkesan. Jadi aku nggak terlalu bisa ngelihat muka kamu, kenal kamu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya video call gitu, apa sih namanya, aku bisa lihat ekspresi kamu, muka kamu gitu kan. Aku jadi lebih, karena aku anaknya visual banget, jadi apa yang aku tuh tipikalnya orang yang merekam sesuatu tuh, ingatan aku tuh lewat gambaran gitu. Begitu. Tapi ada juga ada yang bilang kayak, alah
kayak ada yang kayak aku nggak tahu sih maksud dia tuh benar, maksud dia tuh kayak baik atau buruk. Kayak dia bilang kayak soalnya event yang berhubungan sama CLI ini termasuk lama SO-nya kayak video call, meet and greet, dan two shot. Ini adanya biar kalian fokus ke event-event tersebut. Bukan karena sering SO-nya juga, bukan karena pengen SO sih, karena emang menurut aku lebih seneng buat ngapalin kalian tuh baik, kayak kita ngapalin lewat ketemu gitu. Itu mungkin positif ya, tapi nggak semuanya guys. I know aku tuh aku bekerja dan aku hidup di lingkungan yang semuanya tentang nominal, tapi nggak semuanya yang hidup di tempat yang semuanya berhubungan nominal itu akan fokus juga tentang nominal, ngerti nggak sih? Gitu guys, jadi nggak semuanya harus tentang SO juga guys, nggak semuanya harus tentang kayak menurut aku tentang nominal gitu. Aku udah sering bilang kan ke kalian nih guys, menurut aku bukan aku nggak suka tuh yang kayak menggiring juga kayak iya kasihan Ellie karena nggak masuk top ini, iya Ellie nggak masuk top segini, top atau shout out kayak gini gitu. Guys, aku bukan tipikal orang yang selalu memikirkan nominal, dan aku akan bersedih tentang kayak aku di bawah orang-orang yang tentang ngomonginnya tuh lagi pasti orang-orang tuh nominal lagi. Aku nggak yang kayak gitu ya guys, aku tuh nggak memikirkan jauh tentang hal itu ya. Aku akan sedih kalau misalnya aku perform pada hari itu salah gerakan gitu. Walaupun emang aku juga agak sering salah fokus atau salah ngambil nada begitu. Atau aku akan sedih kalau misalnya aku tidak diikut sertakan kegiatan yang emang proporsinya tuh memang buat aku, tapi tiba-tiba nggak buat aku karena misalnya aku telah melakukan kesalahan gitu. Tapi untungnya nggak pernah, dan jangan sampai, amin. Kayak gitu. Atau enggak itu porsinya aku tapi diberikan ke orang lain karena mungkin ya mungkin dari segi apa aku kurang dari bisnis atau apa gitu kan. Tapi kan itu baliknya ke nominal lagi, atau lebih ke aku nggak terpilih di bagian ini, di lagu ini karena aku nggak bisa mencapai nada yang aku dikasih gitu. Padahal sebenarnya bisa, tapi aku udah menyerah duluan. Itu aku lebih sedih kayak gitu. Jadi ya begitu ya. Iya betul, aku sebenarnya aku itu orangnya ambis dan effort juga. Aku lebih suka untuk melakukan orang yang emang kayak ngasih buat aku, emang itu effort yang orang kasih buat aku, kayak percaya gitu kan. Tapi kan kalau misalnya aku jujur ya, dibilang gengsi enggak, tapi aku lebih ke malu aja sih guys kalau misalnya aku meminta ke kalian. Kenapa aku malu untuk meminta ke kalian guys? Maksudnya tuh kayak ini tuh entertain kan, hiburan gitu kan. Ketika aku meminta kalian itu berarti ada fokus yang memang kalian tuh menyerahkan semuanya untuk aku gitu kan ya, effortnya itu untuk aku gitu kan. Sedangkan kalian tuh jadinya enggak memprioritaskan diri kalian sendiri, padahal tujuan aku di sini ini untuk hiburan dari kepenatan diri yang kayak hal-hal yang kalian prioritasin gitu, sebagai kayak space untuk menghibur diri gitu. Aku
itu jujur sebenarnya aku kayak agak sedih juga sih. Jadi kalau misalnya aku meminta ke kalian itu kayak, haruskah aku meminta padahal kalian pun sebenarnya mengusahakan dan apa ya, buat dapetinnya materi aja susah guys. Indonesia lagi gini, dunia lagi gini, terus aku tetap minta ke kalian kayak wow. Padahal kan kayak maksudnya ketika Indonesia lagi gini, dunia lagi gini, mata uang lagi gini, dunia lagi nggak baik-baik aja, orang yang banyak nilep uang, terus orang banyak yang kayak nggak bertanggung jawab atas apa yang jadi tanggung jawabnya gitu. Kalian tuh kan pusing mikirin hal yang kayak gitu, terus ngelihat kita tuh untuk menghibur diri kan ya. Kayak masa aku harus meminta lagi untuk sesuatu yang emang apa ya, kalian tuh rehat dari hal-hal yang kayak gitu, terus kalian ke JKT untuk menghibur diri malah penat juga karena ngelihat hal-hal yang kayak harusnya tuh bisa jadi tempat istirahat kalian gitu. Betul tidak? Ya sebenarnya aku juga ngerti kayak maksudnya di dunia idling ini juga butuh nominal gitu kan, karena untuk nge-up diri aku. Tapi aku merasa mungkin aku udah lelah kali ya. Aku merasakan untuk sesuatu yang berhubungan dengan nominal gitu. Jadi aku dari awal masuk JKT pun, dari awal tiba-tiba masuk Rhapsody gitu, aku nggak terlalu berekspektasi tinggi sebenarnya, karena aku tahu ini pun sekali lagi bisnis. Mau kamu punya bakat, mau kamu bisa apa sih namanya, effort buat nunjukin bakat kamu atau berusaha untuk bertumbuh dengan bakat kamu, bertumbuh sama orang-orang yang bener-bener ngajarin kamu, at the end bisnis gitu. Orang mungkin akan lebih suka ya entertaining gitu. Jadi ya itulah makanya kenapa ya aku waktu kemarin itu speak up di teater itu tentang hal yang kayak gitu, karena maksudnya kan aku juga awalnya nggak terlalu mengenal dunia secara luas, tapi ketika nanti adik-adik aku yang masih punya mimpi, yang apa ya namanya, masih cukup lugu dan naif lah tentang dunia ini, ketika udah kenal hal-hal itu tuh nggak kecewa sama diri sendiri. Karena bukan diri sendiri sih harus yang, maksudnya bukan diri sendiri yang harus mengalami kekecewaan gitu loh terhadap diri sendiri, tapi kayak ini emang cara kerjanya dunia gitu. Mau kamu bagaimanapun juga ada hal-hal yang penting di luar kamu kecewa sama diri kamu sendiri tentang hal yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak kecewa sama hal-hal ya emang duniawi gitu. Betul kayak gitu, aku ngerti gitu. Jadi kayak ini tuh bisnis guys, tapi aku tuh gimana pun berusaha untuk kayak kalian itu tetap di batas wajarnya. Karena aku sedih banget sih kalau misalnya kalian bakal kehilangan diri atas diri kalian karena adanya kita, ngerti kan? Jadi aku harap semua yang sayang JKT48 selalu menemukan kebahagiaan, karena kan kita juga ada di sini untuk menyebarkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bahagia, karya-karya yang emang amin ya. Mungkin aku nggak tahu aku sama atau enggak sama JOT, tapi hal seperti karya-karya yang nantinya dan akan ataupun sedang dilakukan ataupun sudah dilakukan itu sampai ke kalian itu emang menyuarakan hati, entah itu tentang cinta, entah itu tentang mimpi, atau tentang apa lagi ya, tentang dunia gitu. Gila guys. Oh boleh, aku lihat siapa yang udah ngirimin judul jurnalnya. Aku lihat, aku cek siapa aja.
Enaknya dibantu orang. Ih, terima kasih nih. Malvin udah ngirim, Karindang udah ngirim. Kok kayak gue ngeinihin kalian ya? Jangan ya guys, udah. Tapi aku juga bilang ke teman-teman aku kayak, guys, kemarin aku cerita di di live aku gitu, cara SPS yang gitu-gitu. Kemarin banyak yang ngebantu aku juga, apa kita live terus mereka suruh ngedengerin terus kayak bener atau enggak ya, karena kan kalian berpengalaman juga kan sebelum kita mengerjakan. Masalahnya gini guys, kalau misalnya boleh milih di komen itu yang aku bilang kapan ya kelarnya metode kuantitatif ini, kenapa nggak ngambil kualitatif aja, Li? Guys, dalam satu semester itu dalam satu semester ini aku wajib keduanya. Jadi sebelum UTS, which is minggu kedua itu, kita udah harus presentasi, belum sama hasilnya ya, apa yang mau kita cari yang gini rumusan masalahnya kayak gitu, tapi kerangka pikirnya udah sampai kayak gitu udah sampai sebenarnya udah sampai kesimpulan. Cuman minggu keempatnya atau minggu kelima lah kalau misalnya sesuai dengan jadwal perkuliahan itu harusnya minggu keempat, minggu kelima itu kita udah presentasi yang kedua, itu udah bener-bener yang dibenerin gitu kesalahan kita atau apanya semuanya. Terus itu sebelum UTS kualitatif. UAS itu adalah kuantitatif dengan rentang waktu yang sama kayak gitu, pertemuan kedua, pertemuan kelima atau keempat. Dan semester aku tuh ada berapa ya? Kurang lebih 16 pertemuan. Tapi 14 pertemuan itu yang emang kelasnya, 15 pertemuan itu pertemuan 15 itu minggu tenang, terus kayak kalau kelas-kelas mengganti, dan minggu ke-16 itu UASnya, ujiannya guys. Jadi kita cuma ada waktu beberapa minggu doang guys, itu which is cepet banget kan untuk orang-orang yang belajar metopen pun kuantitatif lama kan untuk belajarnya. Kita bener-bener ngebut cuma 2 minggu, seminggu kita nyari ide aja, kadang ada yang nggak dapet ACC yang kayak gitu-gitu. Untung kelompok aku tuh cepet banget dapet ACC-nya judul itu, nggak tahu sih, my idea bro. Kayak gitu guys, jadi kayak itu cepet banget kan guys. Terus kayak kata adik aku, ih Teteh cepet banget, kayak aku aja yang belajar nggak secepat itu, aku cuma sampai gini doang, nggak sampai semuanya. Kalau aku tuh bener-bener diajarin bener-bener sampai yang endingnya gitu loh, gitu guys, dengan waktu yang sesingkat itu guys. 14 berarti 7 minggu no 7 minggu berarti seminggu, sebulan ada 4 minggu. Bahkan ini pun kadang kepotong sama apa nih, jadi yang biasanya tuh emang cuma 5 minggu doang guys, sumpah. Tuh 2 minggu ini tuh kadang online kan, kepotong misalnya dosen kita atau nggak libur. Kemarin juga ada libur tuh, dosen kita ada seminar atau apa begitu guys. Karena masalahnya itu kampus aku pun kenapa bisa secepat itu, jadi kampus aku tuh menurut aku ya, kalau misalnya orang-orang yang gak masuk universitas negeri pilihannya itu bakal ke kita. Jadi mereka tuh kayak ngebuka pendaftarannya tuh ngebuka pendaftarannya itu tuh setelah kayak ada informasi yang lulus nggak lulus dari negeri, SNBT ya udah negeri ya kan, kok jadi SMPTN ya bener. Terus jadi kayak walaupun swasta tapi serasa negeri karena
ya itu, jadi kita tuh kalau misalnya ada yang dari negeri nggak ke apa sih namanya, nggak keterima tuh biasanya tuh jadi masuknya tuh ke kampus kita gitu, karena kita semi swasta semi negeri gitu. Seperti itu, jadi kayak penutupan pendaftarannya tuh agak lama dibanding kampus yang lain gitu, dan jadinya lebih cepet juga belajarnya itu karena ngikutin kurikulum terus ngejar jadinya. Jadi terlambat tapi harus selesainya sama gitu sama yang lain. Gitu guys, apa lagi yang mau kita bahas ya? Kayaknya 23.30 kita udahan ya. Siapa ya tadi yang makasih ya guys sudah bantu aku, karena aku bantu cari juga ya. Sebenarnya ada sih, aku ada baru satu tapi kayak aku belum pasti juga dapetinnya, belum pasti juga gitu pakai judul yang aku anyway guys, aku informasi buat kalian, aku kan sering bilang aku sering asam lambung ya guys. Pagi-pagi pun kalau bangun kayak kadang sempat gak sempat, tapi biasanya pun aku selalu makan oat gitu guys, jadi aku ada cemilan. Tapi ya gimana, emang waktunya terburu-buru dan emang nggak sempet untuk beristirahat, untuk dari kuliahan terus lanjut kegiatan, lanjut kelas lain, terus lanjut lanjut JKT gitu kan, beruntun gitu kan. Jadi emang ya nggak seimbang aja sih, seperti itu guys. Tapi untung aku juga sekarang tuh aku dapat teman-teman kuliah aku itu kan di bawah umur aku semua kan, 2004 2005 itu kan, ada 2006 juga karena ada yang angkatan 2004 gitu kan, satu kelas tapi umum gitu kan. Nah ini teman-teman aku itu sangat membantu sih, makanya sangat banget. Terus kayak ada maksudnya kayak ada salah satu dan beberapa gitu, kayak mereka itu jatuhnya jadi kayak personil asisten aku guys. Jadi yang kemarin aku bikin konten-konten itu, yang ini nih yang nah itu kayak aku selalu nanya. Terus ada beberapa yang kayak nanti aku mau bikin konten TikTok itu dari temen aku ini gitu, kayak dia udah jadi serasa jadi personal asisten gitu loh untuk aku, karena dia yang ngingetin, dia yang ini, dia yang ngejar kayak, kak ini kamu ini ya, kak kamu kegiatan kamu ini loh nanti ini gini, kak kamu ini. Aku serasa punya personal assistant sih. Thank you my bestie. Terus aku bilang kan, dia tuh tipikal orangnya karena bisa ngerjain semuanya tuh multitasking gitu kan. Dulu aku kayak gitu, tapi lama-lama aku nggak bisa kayak gitu kan. Jadi daya ingat aku cepat lupa gitu guys, makanya gitu guys. Live update sih ini. Sumpah bener-bener kayak, kak kamu belum daftar loh buat topik, kak kamu belum ngechat loh ini sama ini kak. Terus kayak tuh kan kayak, oh iya ya bener, oh iya. Aku tuh selalu gampang lupa guys. Jadi aku misalnya aku, maaf ya kakak-kakak staff JKT48 kalau aku ini suka lambat sekali untuk membalas chat, sangat slow respon gitu ya, karena aku ngeliat nih baca, tapi aku serasa kayaknya aku udah ngebalas gitu, sebenarnya baca doang tapi aku terdistract dengan hal lain, jadi aku lupa untuk balas loh. Teman-teman aku juga ya, mohon maaf ya, ini berapa minggu aku kacangin gitu, bukan bermaksud untuk sombong, walaupun emang sombong aku, tapi aku lupa aja gitu, lupa. Kayak makanya kadang itu mereka suka telepon gitu kan, tapi aku di ending. Aku seumur hidup aku di ending guys.
kalau nggak di Andy sleep. Jadi kayak mama aku bilang, kok aku mau tante aku mama nelfon balik tapi nggak bisa ya, kenapa ya, kata si Dela katanya, iyalah si tante mas orang di Andy terus katanya. Hah, nah wanita apa lagi. Sebenarnya aku beli yang fresh milk juga, ini yang milk tea-nya guys. Makasih ya kayak Nasto juga udah ngirim kayak gue seakan-akan nge-absen mereka untuk ngirim judul-judul. Enggak ya guys, tapi ya aku sangat beruntung sih aku jadi idol kadang. Karena gimana ya, aku ngerasa itu ya ketemu orang-orang, maksudnya ketemu orang-orang aneh itu ya biasa, karena kalian juga ketemu aku yang aneh kan. Aku bersyukurnya tuh kayak gimana ya, aku berkat kalian itu bisa melihat dunia itu lebih luas gitu guys. Kayak impactnya jadi entertain kan sangat bener-bener gede gitu kan. Terus apa sih namanya, banyak yang hal-hal yang di dalam logika aku itu kayak nggak semua harus dipakai logika gitu, nggak semua harus pakai idealis gitu. Aku ini kan orangnya juga keras kan, jadi aku bisa menenangkan ego, terus aku bisa ngeliat nih karakter-karakter orang gimana ngebalance-nya. Sumpah menurut aku tuh jadi kayak psikolog juga kadang, padahal sama-sama pasien. Terus banyak jadi quotes dari video-video kalian. Nggak tau guys ya, aku emang tipikal mungkin orangnya jujur, aku emang selalu straight to point gitu loh guys. Mungkin di dalam dunia kerja gak bisa ya gitu, harus sedikit lah bisa menjilat, tapi I'm not typical person yang kayak gitu guys. Aku terkadang orangnya emang
straight to point. Tapi maksudnya straight to point itu aku bukan tipikal orang yang mudah memvalidasi hal-hal yang emang gak seharusnya, even though itu bisnis itu guys. Ya I know sih itu hal-hal yang bikin mungkin aku jadi dikesampingkan atas apa yang udah buat aku atas speak upnya diri aku tentang beberapa hal mungkin ya. Jadi nggak terlalu dipakai gitu untuk dalam suatu pekerjaan yang mungkin ada ya kayak kalau di kantor-kantor gitu. Tapi kayak jujur aku lebih bukan mending sih, kayak aku lebih mending straight to point, jujur untuk hal-hal yang seperti itu gitu, dibanding aku kayak harus berbohong, nggak jujur. Even though kayak white lie gitu ya, a white lie gitu kan. Menurut aku nggak ada kebohongan untuk kejujuran. Nggak ada kebohongan yang baik, ngerti nggak sih? Kalau itu bohong, ya dia itu bohong, ngerti nggak sih? Menurut aku nggak tahu sih. Betul, even tuh kayak maksudnya kebohongan itu tuh menyakitkan, mending diutarakan dibanding aku harus bohong dan aku kayak memendam, aduh aku udah bohong lagi sama dia, aku nggak enak lagi, aduh. Bohong adalah tetap bohong, gak ada white lie gitu, iya kan istilahnya white lie, nggak ada. No, aku bukan tipikal orang yang kayak gitu. Jadi kadang aku nggak mau jadinya itu hal-hal yang harus dan bikin aku merasa terbebani atas pikiran itu, dan aku jadinya kayak harus balas budi dan yang kayak gitu-gitu. Enggak. No. Yes, sumpah I'm not typical person yang kayak gak tau sih, tapi aku harap juga orang-orang tuh bukan memandang aku tuh kayak, ih kok ngomongnya belak-belakan gitu sih. Sebenarnya emang sih iya lagi belak-belakan, tapi maksudnya aku juga udah sering kan beberapa dengar dari teman-teman aku terus kayak mereka tuh sering bilang, ya Kylie itu belak-belakan banget, tapi maksudnya bukan kayak gitu, tapi bukan yang bikin kita kayak jadi sakit hati, enggak, tapi itu emang kayak Kylie itu biasanya mengingatkan gitu. So aku jadi kayak, hah iya juga ya, orang memandang diri aku karena aku terlalu belak-belakan gitu kan. Apakah itu menyakiti hati mereka? Karena di dalam pikiran aku itu bukan nyablak yang mereka pikirkan. Aku bukan melakukan untuk belak-belakan gitu, tapi aku ketika mereka bertanya dan meminta saran, itu aku orangnya bukan tipikal yang mudah memvalidasi gitu loh. Tapi aku jadinya sekarang juga agak mulai sadar sih kalau misalnya beda persepsi gitu loh. Padahal sebenarnya aku maksudnya itu nggak gampang ngevalidasiin pertanyaan atau pernyataan orang gitu, tapi orang mungkin sadarnya itu tuh bertujuan untuk belak-belakan, atau emang akunya belak-belakan aja gitu. Karena gini ya guys, kayak aku tuh tahu gitu loh, aku tuh karena aku orangnya straight to point, tapi aku pun peka sama yang di sekitar. Jadi ya aku selalu banyak nanya juga, cuman ada hal-hal yang sekarang aku sadar justru walaupun aku peka, aku nggak boleh memprioritaskan diri aku tuh di bawah dari kepekaan aku terhadap orang-orang. Makanya jika aku kan
untuk saat ini kayak gitu kan, karena aku ada beberapa kali ditegur sama orang-orang itu kayak gini, aku tahu Li kamu itu orangnya ini. Aku kaget juga sih, kayak padahal kan maksudnya itu bahkan dari kalian yang suka video call sama aku gitu loh. Ada beberapa yang kalian suka dari video call, yang suka video call sama aku kan, itu kalian baru kenal sama aku kan. Ada beberapa teman-teman aku yang lama juga, terus mereka tuh selalu bilang kamu tuh nggak boleh memprioritaskan diri kamu itu di bawah kepekaan kamu terhadap orang lain gitu, karena kamu nggak mau mereka merasa nggak nyaman atau apa. Terus aku baru akhir-akhir ini juga ya sadar sih, aku kurang berbicara dengan diri aku sendiri gitu ya. Terus ya itu karena dalam aku nggak tahu sih, aku pun bahkan gak nyadar tentang hal-hal itu ya guys. Kayak kamu tuh sadar nggak sih, ini aku bicara gini seperti orang pick me. Gak apa-apa, kita kali-kali pick me ya. Ini maksudnya aku ngomong kayak ini karena aku bukan tipikal orang yang juga suka cerita guys sebenarnya. Walaupun aku orangnya si paling cerita atau si paling banyak ngomong gitu, tapi untuk beberapa hal aku tuh sebenarnya tipikal orangnya menutup diri guys. Aku simpan sendiri gitu. Jadi aku nggak sadar kalau misalnya aku tuh melakukan itu gitu. Jadi teman-teman aku bilang itu dari teman-teman dulu aku, terus kayak yang sekarang, terus ada beberapa dari kalian tuh selalu bilang kayak kamu tuh nggak boleh apa sih namanya, menaruh diri kamu tuh bukan diri kamu itu sebagai padahal aku sering ngomong ya ke kalian harus memprioritaskan diri kalian sendiri, tapi aku juga melakukan itu tuh nggak sadar gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak nyangka aja gitu ada orang yang emang aku gitu ya. Iya, terus kamu itu dari dulu banyak ngalah sama orang lain, tapi ngalahnya kamu itu bukan hal yang kayak ya udah kamu aja, enggak, tapi kayak lebih ke mendorong orang untuk maju gitu kan. Padahal itu bisa jadi untuk kesempatan kamu, tapi kamu nggak take a change itu untuk diri kamu, tapi karena kamu orangnya tipikal yang ingin berkembang bareng, jadinya kamu mendorong orang-orang itu buat jalan di jalan yang sama-sama kamu. Terus aku bingung, emang aku ngelakuin itu ya? Aku nggak pernah sadar ya, itu mungkin alam bawah sadar kamu karena kamu karakternya kayak gitu. Terus aku kayak emang iya. Nah itu ada beberapa yang kayak teman-teman aku selalu bilang kayak gitu. Itu aku ingat satu kata-kata itu dari salah satu teman gitu kan. Terus aku juga kemarin kan video call bulan kemarin itu ada yang bilang gini juga, salah satu dari kalian ya fans, mungkin dia emang jago gitu loh baca pace gitu, tau gak sih hitung-hitungan tanggal lahir yang kayak gitu-gitu kan, kayak weton gitulah. Terus dia juga kayak emang udah sering keluar negeri buat seminar-seminar tentang psikologi tinggi gitu loh. Terus dia bilang kayak gini, sedih sih aku bahkan di sesi berapa 3 sesi ya, pokoknya di 3 sesi berarti bukan 3 sesi, jadi dia satu ya kan di 3 kan, kalau misalnya video kan 3 sesi kan, dia tuh beli berapa ya yang paling banyak itu loh tiketnya, dan di semua sesi ada. Terus dia cuma cerita tentang kayak kamu baik-baik aja nggak. Terus aku langsung kayak itu sumpah di seluruh sesi itu aku nangis. Di seluruh sesi itu aku di tiga-tiganya gitu, di setengah sesi pertama, sesi kedua, ketiga itu aku bener-bener nangis guys. Jadi kayak mungkin ada beberapa kali yang agak lama sorry guys karena itu. Terus kayak kakak yang biasanya video call jadi ngadmin aku juga, Eli kok gitu sih, kayak kan dia nggak pernah lihat aku kayak gitu mungkin ya. Itu bener-bener aku sampai sesenggukan guys, sampai kayak yang kayak gitu loh. Terus kayak dia bilang kayak gini, kamu itu ibaratnya tuh pohon, kamu tuh yang kayak ngelindungin banyak bunga-bunga gitu kayak. Terus aku bingung, emang
aku nggak pernah merasa kalau misalnya diri aku tuh seberpengaruh itu juga, maksudnya buat orang-orang sekitar aku juga nggak merasa kalau misalnya aku main character ya guys, anime bro, asik itu kan. Aku nggak ada kepikiran kayak emang wis si main karakter nih. Jujur ya, aku pun baru sadar setelah hal itu aja gitu, setelah ada kata-kata dari dia gitu kan. Iya, kamu itu selalu karena tipikal orangnya pengen apa ya, bukan pengen, dia bilangnya karena kamu itu orangnya tuh suka untuk maju bareng-bareng, jadi kadang kamu selalu tidak memprioritaskan diri kamu sendiri. Itu kamu karena orangnya yang tipikal harus kompak sama temen kayak gitu, tumbuhnya apa namanya, berkembangnya itu bareng-bareng gitu, gak mau salah satunya tuh terleft out gitu, tertinggal. Jadi kadang kamu gak mikirin diri kamu sendiri, kamu lupa untuk bertanya tentang diri kamu sendiri. Terus aku langsung kayak, hah? Emang gitu ya? Padahal banyak hal-hal yang sebenarnya di luar di luar otak kamu itu, kamu tuh sebenarnya banyak impian kayak gitu-gitu kan, tapi kamu banyak yang kamu relakan, korbankan karena kamu terlalu peka sama hal-hal yang kayak sebenarnya ya udah biarkan orang lain melakukan hal tugas atau hal-hal yang mereka pokoknya biarkan mereka ya udah mengejar mimpi kamu nggak usah bantu mereka, ya biarkan mereka mencari jalan keluar sendiri, tapi kamu tuh terlalu pekanya sama sekitar, jadi kamu mengorbankan diri kamu sendiri karena pengen semua yang kamu kenal, semua orang yang menurut kamu sayang itu maju bareng-bareng, tapi at the end kamu bakal ditinggalin, Li. Aku langsung kayak, mereka itu gak akan ada yang mikirin diri kamu semikirin mereka pada saat kamu bantu mendorong mereka untuk percaya diri atau maju. Terus aku langsung kayak gimana ya itulah, itu sebabnya waktu itu aku nangis kayak karena aku yang mungkin aku merasanya gini ya, yang namanya grup, yang namanya sosial kan ada saling ketersangkut pautan gitu loh. Jadi yang menurut aku kalau satu maju semua orang juga harus maju, dan semua orang tuh porsinya punya masing-masing, punya porsi masing-masing, dan punya apa ya, job desk-nya masing-masing gitu. Jadi satu sama lain itu bisa saling bantu gitu kan. Cuman ya mungkin itu cocoknya buat grup yang misalnya bertujuh gitu ya, yang grup tetap gitu kan. Ini kan emang cabut pasang kan kalau di kehidupan pekerjaan aku yang sekarang ini. Jadi mungkin seperti itu. Udah lebih 4 menit nih guys, kayak gitu guys sebenarnya ya sih. Makanya aku kayak aku nggak sampai sejauh itu loh memikirkan diri aku tentang hal-hal yang kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang emang seperti aku suka mengobservasi orang, jadi itu ya kacamata mereka lihat aku gitu. Aku tuh POV, justru aku tuh POV mereka yang ngelihat aku gitu. Terhadap orang lain tuh aku kayak gitu guys, mau ke member mau ke temen. Kadang tuh teman-teman aku juga suka nanya-nanya tentang hal gitu kan, saran gitu kan. Ada beberapa yang kayak namanya saran dari aku, tapi mungkin dia pakai dengan untuk diri dia sendiri gitu kan. Seperti itu guys. Aku juga kaget sih tentang hal-hal yang kayak aku nggak sadarin tentang diri aku sendiri kayak gitu, melihat diri aku dari kacamata orang, bahkan yang baru ketemu sama aku kayak
kalian gitu. Karena aku sebenarnya itu tipikal orang yang kayak ayo bareng-bareng aja guys. Tapi kan sistemnya kalau di sini nggak gitu ya, masing-masing guys. At the end tuh nggak ada yang bisa bantu kita selain diri kita sendiri. Period. Ya itulah makanya aku selalu bilang kayak capek sih sama jadi orang yang peka sama lingkungan gitu loh. Ini pakai ini acne patch ya. Sebenarnya ini bukan jerawat tapi lebih ke gak ada isinya karena dia lebih ke komedo gitu loh yang tidak terangkat, dan aku tidak bisa facial dikarenakan kegiatan. Jadi daripada aku main-mainin, kita mending pakai acne patch. Dan aku juga bukan tipikal muka yang bisa pakai exfoliate toner dengan mudah, enggak. Aku nggak bisa karena takutnya ini. Oke, seperti itulah. Ya udahlah guys, terima kasih ya telah mendengarkan cerita-ceritaku hari ini. Tapi guys, jujur aku tipikal orangnya juga, aku effort, aku ambis, aku ngerjain hal-hal yang emang, tapi aku ambisnya mengerjakan porsi yang emang udah untuk aku, ngerti gak sih? Terus kemarin tuh aku ngerasa kayak mau se-improve apapun aku, kayak kalau misalnya aku nggak entertaining banget tuh, orang-orang juga nggak akan lihat aku guys. Aku merasa kayak gitu. Ya mungkin makanya waktu itu surat dari Freya ya seperti itu. Mungkin dia melihat di kacamata dia kan, dia mau tahu dulu aku kayak gimana, terus orangnya excited juga tentang seni, tapi ada hal-hal yang kayak spark yang di dalam diri aku tuh hilang gitu loh tentang hal-hal yang kayak gitu. Karena kenapa? Karena aku tahu kesempatan datang bukan cuma buat aku, banyak buat orang lain gitu. Jadi kalau misalnya kesempatan itu nggak tertuju pada aku tuh, walaupun aku udah se-effort apapun, orang emang nggak pengen aku, ya udah gitu. Jadi aku kayak oke. Karena aku merasanya juga kadang orang tuh pengen entertainingnya aja gitu, nggak perlu serius-serius amat. Sedangkan aku juga kadang kalau misalnya aku dikasih kesempatan, memang jatah aku orangnya fokus banget gitu nekunin, tapi aku juga ngelupain entertainingnya gitu. Padahal kan orang sukanya itunya ya. Bahkan ya ada beberapa kayak kakak-kakak yang kerja di
behind the scene member JKT gitu, kakak-kakak backstage gitu yang kerjaannya di belakang gitu, bukan yang sering ketemu kita tapi emang bantu-bantu gitu kan. Itu bahkan kayak kakak-kakak dokumen, kayak kakak-kakak yang sering ngobrol sama aku kayak gitu kan, manajer terdekat aku juga, terus sensei aku. Kemarin saya paling sering ngobrolnya kakak-kakak dokumentasi kan ya, sama kakak-kakak PIC gitu kan. Terus mereka tuh selalu bilang kayak Erik itu enak, oke, kalau misalnya mau diajak ngapa-ngapain emang apa sih namanya, orangnya ya sans gitu kan, dia tahu. Tapi kalau misalnya aku lagi diem, tandanya nggak boleh ngeganggu katanya, tapi dia tuh enak buat ngapa-ngapain. Bahkan kadang mereka suka bilang kayak kita kadang suka nggak enak sama Eli karena dia suka ngalah terus kayak emang iya ya kak, gue kayak gitu. Lah El, katanya mereka, lah El, kita makanya kalau misalnya kamu lagi diem kita nggak berani tuh nyamperin atau ngajak ngobrol kamu, karena nggak tahu deh, mereka cuman kayak kita nggak berani tuh, kecuali kalau kita mengiming-imingi sesuatu apa kayak misalnya buat ngajak gitu atau apa. Jaehyun gimana, mereka tahu moodnya aku tentang yang kayak gitu, oke. Terus ke lah jadi ternyata selama ini kalau misalnya aku diem mojok gitu, aku kan emang sumpah guys, aslinya itu aku emang kadang ada beberapa gerakan berlebihan ya, maksudnya kayak tiba-tiba kepencet emojinya gitu. Aku tuh pendiam guys di antara member-member, kadang aku suka, aku juga bingung, padahal aku biasa aja sebenarnya, tapi ternyata itu yang membuat mereka kayak itu yang membuat mereka mikir kalau aku itu untouchable gitu. Aku juga baru tahu, jadi aku akan mumpungin, aku akan memperbaiki. Padahal aku cuma lagi main HP terus diem kan. Nih Eli kalau udah mojok dia main HP nggak ada hahaha hihi, pas lagi ngeliat HP diem. Nah nggak ada tuh El yang berani sama lu El. Udah kita sebisa mungkin melipir El, nggak mungkin. Biasanya kalau misalnya lu kan datang suka tiba-tiba datang aja, nggak ada angin nggak ada hujan. Kalau misalnya masih hahaha hihi gitu kan kelihatan nih El. Tapi kalau udah main HP diem mojok atau nggak diem aja udah El, nggak bisa El kita El katanya. Nopo sih aku bilang kayak itu, aku lagi recharge energi. Iya El, makanya kita tahu itu sebenarnya lu bukan ngambek, bukan bete bad mood, tapi emang lu lagi recharge energinya gitu El. Ini aku membicarakan diri aku sendiri untuk memvalidasi diri aku sendiri, nggak apa-apa dong kali-kali, karena hal-hal yang aku ceritain ini ya aku ngedengar dari POV mereka aja sih, karena aku tipikal orang yang observasi manusia kan, tapi tiba-tiba aku yang diobservasi sama orang, aku langsung kayak oh nyebutnya kakak-kakak staff yang dokumen ini karena mereka yang sering tukar pikiran sama aku sih, cerita-cerita gitu kan. Mereka kan banyak yang dokumentasi tuh, kadang suka ngikut kita, terus kayak mereka tahu cara nge-treat member yang mungkin lagi capek gimana biar apa sih namanya bisa bekerja sama, atau misalnya lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Oh my god, jadi ya mereka tau lah cara nge-treat member yang kayak ngelihat dari ininya. Terus aku juga kaget aja sih POV mereka tuh kayak gitu. Kadang terus kasihan sama lo ya, lu suka ngalah soalnya kalau ngapa-ngapain. Jadi kita kayak nggak ini katanya, nggak mau mengganggu kalau misalnya kamu lagi recharge energi.
Apaan sih banyak orang-orang yang out of ini. Baiklah semuanya. Nggak ada sih, kerjain aja sih. Jangan fokus sama ingin bagus sih ngerjain tugas. Kayak ya udah yang penting kerjain aja. Terus aku tuh karena orangnya tipikal observasi ya guys, aku tuh jadi nih aku tuh melihat loh POV kalian gitu kan. Walaupun mungkin satu arah ya obrolan kita itu, komunikasi kita itu, aku tahu loh plus minusnya kalian. Plus minusnya kalian masih aku bisa. Kalian sadar nggak kalau misalnya apa sih namanya? Aku misalnya kalau misalnya apa ya, sama ngobrol sama kalian itu aku bermain trik sih, enggak sih. Lebih kayak aku tuh ngebalance energi kalian juga. Kalian ada beberapa yang dari kalian video call or ketemu langsung or DM or apalah pokoknya, walaupun satu arah tapi aku ini loh, plus minusnya kalian itu aku terima loh. Tapi jangan kalian nganggap hal itu jadi kalian juga aku ini ya, kayak apa sih namanya, si Eli kan tahu aku, jadi kalau misalnya aku ngomong kayak gini biarin aja, dia kan ngerti aku. Enggak, tetap ada harus ada bordernya ya. Walaupun kita udah saling kenal, udah saling tahu, ada batasan. Karena aku juga maksudnya ke kalian, walaupun aku tahu sifat gitu kalian kayak gimana, aku tetap membatasi diri juga kan, karena saling menjaga. Ini mana sih nih? Camkan. Oke guys, thank you ya untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi. Aku mau end live dulu karena Get Unready With Me-nya udah selesai, dan aku mungkin ngecek dulu saya buat besok pagi. Mata aku juga kayaknya udah mulai bengkak lagi nih. Merah kan, merah. Oke, kita sudahi hari ini. Kita cerita-ceritanya nanti ketemu di lain kesempatan ya Romun. Saatnya kita apa? Kills lagi. Begitulah ya guys. Kayaknya ini gara-gara kemarin aku terlalu lama pakai softline juga enggak. Kemarin tuh kalian ngerasa nggak sih hari Selasa itu dunia panas terus berdebu banget menurut aku ya. Jakarta City. Jadi aku pas bangun itu mata aku yang ini dalamnya benjol. Kelihatan nggak terlalu sih di sini. Tuh. Tapi udahlah. Aku nggak biasa, tumben loh. Tidak. Udah lama loh aku tidak. Janganlah. Kayaknya kena debu gitu loh, karena beberapa minggu ini tuh aku bener-bener kegiatannya tuh di luar ruangan seringnya. Di dalam ruangan pas kelas sisanya berarti kalau di kelas ya pokoknya sisanya kayak aku kan butuh waktu buat OTW yang kayak gitu-gitu loh di jalan itu. Capek baca prakwae,
Tapi sebentar lagi nih, 6 menit, ya udah 2 jam deh. Tuh kan aku mah suka ngasih lebih. Iya, aku biasanya. Oh iya, temen aku juga pada hari H yang aku matanya kurang enak tuh, dia kayak, kok mataku kering banget ya, Kak Eli minta ini mata katanya, tes mata. Tulisan kalian teh kali nggak kelihatan atau kumaha sih? Mana sih kacamata aku? Mana kacamata aku? Ih. Bodoh. Malu. Aku nyari di bawah, tadi aku ngerasa simpen di bawah soalnya. Oh. Sorry. Untung sadari cepet, kalau aku lama itu pasti udah di klip nanti. Pokoknya tadi aku lihat di bawah nggak sih? Waktu aku cerita sama kalian kan aku nggak ngelihat komen kan, terus aku ngerasa aku taruh di bawah, ya nggak sih? Aku lepas, aku gini. Tapi aku nggak tahu sih. Ya udah. Iya loh, aku tadi ngelihatnya di bawah loh, karena aku tadi lagi megang apa sesuatu itu, aku kira ya udahlah, manusiawi. Demi apa sih? Ngelihat gak aku tadi tangan aku tuh di bawah. Itu aku rasa tuh aku lagi megang kacamata, ternyata bukan. Megang apa ya? Makanya aku ngehnya tuh kayak, mana ya kacamata aku? Tadi kan aku megang. Ya udahlah, bodoh. Enggak, maksudnya malu aja. Oh, 3 menit. Sebenarnya ini 4 menit lagi kita sambil ngaca-ngaca. Yahu. Kita simpen di sini. Kita simpen mau buat nge-charger. Jatuh semua, ayo jatuh. Oh, kok jatuh. Di sini. Nah, kan. Gelap kan? Hujan. AC atau hujan, guys? Nah, udah saatnya tidur. Nggak tahu bakal tidur atau enggak. Jangan lupa ya. Nah, ini biar nggak kena ini. Buruk rosinya. Nah, 2 menit lagi ya guys. Terima kasih untuk hari ini. Ada siapa ini namanya? Hai Senpai, kamu yang mana sih? Aku nggak pernah. Atau kita udah pernah berkenalan sebelumnya? Aku belum tahu kamu secara langsung. Raya juga, Natalia, Alfian, Devi, Rian, Kabin Bagus kemana aja? Zanzi video call ya. Malvin of course. Hizkia, Rick Cube, Piru, Saina, Jaketix. Mana sih?
Franco, Narendra, Dewade, Gadget, Riz, Novansa. Kak aneh. Capek. Iya. Ini soalnya yang tadi cahaya lampu yang tadi tuh udah mati, dia kecil berarti wattnya. Aku harus beli lagi deh ya biar bisa ditempel, karena aku punya nih ya lampu gitu, tapi kotak gitu kan gede sih, bagus. Tuh ini tuh kalau misalnya kena moisturizer nggak nempel, tapi dia nggak ada yang buat dicapit di ini, jadi aku harus membeli ya nanti. Sama yang di belakang itu jadi kan buat make safe-nya kan, si apa sih namanya, si gurita itu gitu. Aku mau nyari yang bagus nanti. Terima kasih juga ya semuanya, terima kasih telah mendengarkan cerita-cerita aku. See you next time. Jangan ditunggu ya guys kalau live, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian lagi ada waktu buat nonton, boleh mampir, tapi kalau nggak ada waktu juga that's okay, daijoubu, karena aku live-nya mungkin bakal random ya di sela-sela berkegiatan. Annyeong. Salah ya itu merek ya, oke, aku lupa, sorry. Bukan itulah namanya ini. Kok aku nyebut itu ya, sorry. Ini tuh yang di belakang apa ya, magnet ya kan. Tuh kan jadinya aku ketuk 2 kali belakang HP-nya ke screenshot. Kok keren ya dunia ini. Tuh, kenapa yang ini nggak bisa ya? Coba kita cek. Tuk. Nggak bisa yang ini. Nggak bagus. Udah. Aku suka teddy bear. Aku suka pajama teddy bear. Bye. Aku akan mengoleksi pajama teddy bear. Bye.